Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rahmatillah dengan NIM 192231067 yang pada kesempatan ini akan mempresentasikan laporan praktikum survei konsumsi pangan menggunakan metode FFQ. Survei konsumsi pangan penting untuk mengetahui pola makan dan kecukupan gizi. Salah satu instrumen yang sering digunakan adalah FFQ, yang menilai frekuensi konsumsi jangka panjang. FFQ praktis dan murah, namun tetap tergantung pada daya ingat responden yang mungkin menyebabkan bias. Rumusan masalah dalam praktikum ini adalah bagaimana gambaran konsumsi pangan individu, bagaimana pola konsumsi kelompok, dan jenis pangan apa yang sering maupun jarang dikonsumsi. Tujuannya adalah untuk mengetahui pola konsumsi individu dan kelompok serta mengidentifikasi kategori pangan tersebut. Praktikum dilaksanakan secara daring melalui Google Docs dan Spreadsheet. Responden terdiri dari 17 mahasiswa perempuan dengan fokus analisis pada salah satu responden yang berusia 20 tahun dengan inisial SDT. Metode yang digunakan adalah Food Frequency Questionnaire atau FFQ yang menilai konsumsi pangan selama 1 bulan terakhir. Dalam instrumen FFQ, konsumsi pangan dikategorikan berdasarkan frekuensi, mulai dari tidak pernah dengan skor 0, hingga lebih dari 1 kali per hari dengan skor 25. Skor ini digunakan untuk mempermudah analisis secara kuantitatif, dengan kelipatan 5. Pada responden individu, hasil menunjukkan sering mengkonsumsi saus, dressing, dan perasa bubuk dengan skor 55, makanan ringan siap santap dengan skor 45, dan produk bakery dengan skor 30. Responden jarang mengkonsumsi ikan dan minuman bubuk, serta tidak mengkonsumsi susu bubuk maupun produk pangan khusus gizi, meskipun responden mengkonsumsi susu atau minuman susu. Pada diagram batang dan pie chart yang terdapat dalam PowerPoint memperlihatkan konsumsi tinggi pada saus, dressing, dan perasa bubuk, sementara itu konsumsi rendah terlihat pada ikan, susu bubuk, dan produk pangan khusus gizi. Untuk hasil kelompok, sebanyak 17 responden dengan 14 kategori pangan menghasilkan total skor keseluruhan 4.585. Konsumsi tertinggi ada pada saus, dressing, dan perasa bubuk, sedangkan konsumsi terendah pada produk pangan khusus gizi yang bernilai 0. Secara umum, sebagian besar kategori pangan berada pada frekuensi jarang. Diagram batang menunjukkan bahwa pola konsumsi jarang jauh lebih dominan dibandingkan konsumsi sering pada sebagian besar kategori pangan, sesuai yang dapat dilihat pada PowerPoint. Dari hasil analisis, pola konsumsi mahasiswa masih belum seimbang. Konsumsi pangan olahan seperti saus dan makanan ringan lebih tinggi, sedangkan konsumsi sumber protein hewani seperti ikan dan susu masih sangat rendah. Faktor yang mempengaruhi hal ini dapat berupa preferensi, harga, dan juga ketersediaan pangan di sekitar. Kesimpulannya, responden individu cenderung lebih sering mengkonsumsi makanan olahan, namun jarang mengkonsumsi ikan dan susu. Untuk pada kelompok, sebagian besar kategori pangan jarang dikonsumsi dan tidak memenuhi rata-rata konsumsi. Dengan demikian, metode FFQ dapat menggambarkan pola konsumsi baik pada individu maupun kelompok. Hasil ini penting untuk mengetahui potensi kekurangan maupun kelebihan konsumsi pangan dalam populasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.